Nah, kalau boleh kita uh, berikan konklusi, apa itu produk halal? Itu adalah produk yang dihasilkan dari bahan yang halal. Jadi semua bahannya harus halal. Kemudian diproduksi menggunakan fasilitas produksi yang tidak terkontaminasi dengan bahan haram atau najis dan atau najis. Itu sederhana. Jadi kalau bisa kita buktikan secara empiris dan secara fikih bahwa bahan yang kita gunakan semuanya halal, kemudian fasilitas yang kita pakai tidak terkontaminasi dengan yang haram dan najis, maka produknya akan menjadi produk halal. Ini sesederhana itu. Tapi mungkin dalam praktek ya kita akan lihat bagaimana atau sebab-sebab atau titik-titik di mana kontaminasi bahan haram atau najis itu bisa terjadi. Baik, kita coba mulai dari yang paling kanan dulu, produk halal. Nah, apa yang dimaksud dengan produk halal dari sisi sistem jaminan halal? Kalau Bapak Ibu menerapkan sistem jaminan halal, kemudian mendaftarkan untuk disertifikasi, yang dimaksud produk halal adalah produk yang didaftarkan sebagai produk halal. Yang inilah yang nanti akan keluar di dalam sertifikat halal, produk apa saja yang halal. Jadi selain produk yang didaftarkan, itu masuk yang produk kita sebut dengan produk lain. Bisa jadi produk tersebut sebenarnya halal tapi tidak didaftarkan, atau produk tersebut memang haram, atau produk tersebut produk haram yang kemudian mengandung unsur babi. Kenapa ini babi kita pisahkan? Karena tadi terkait dengan najis. Dan nanti implikasinya juga dengan sistem jaminan halal, karena yang najis itu tidak boleh mengkontaminasi produk dan fasilitas yang digunakan untuk yang halal. Nah ini pengertian produk dulu seperti ini. Jadi kadang-kadang kita menyebut produk non halal itu bukan berarti selalu haram. Bisa jadi statusnya sama, sebenarnya produk itu halal, tapi karena tidak didaftarkan di dalam aplikasi sistem jaminan halal, sehingga kita anggap sebagai produk yang bukan produk halal. Nah, apa yang dimaksud dengan bahan halal? Itu adalah bahan yang tadi kalau dari definisi syariah seperti tadi ya, yang tidak mengandung bahan yang haram. Nah, kalau dari sisi sistem jaminan halal, yang dimaksud dengan bahan halal adalah bahan yang masuk dalam daftar halal. Jadi ketika perusahaan mendaftarkan untuk disertifikasi halal, selain produk, daftar produk yang akan disertifikasi, juga daftar bahan yang dipakai untuk produk halal. Jadi semua bahan yang dipakai itu masuk ke dalam yang dimaksud dengan daftar bahan halal. Nah ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah bahan baku, kemudian bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan tambahan biasanya tidak terlupakan karena masuk dalam ingredient. Sedangkan bahan penolong ini adalah bahan yang tidak masuk dalam ingredient, tapi dia membantu proses produksi, misalnya enzim. Nah, enzim ini tidak masuk dalam ingredient produk akhir. Kalau kita punya finish product, menyebutkan ingredient itu katalis, itu tidak kadang-kadang tidak masuk, meskipun mungkin aturan yang lebih detail bisa juga dimasukkan. Tapi bahannya lain yang tidak masuk dalam daftar bahan atau ingredient, itu tetap kita masukkan ke dalam daftar bahan penolong yang membantu proses produksi. Itu juga harus diidentifikasi satu persatu. Yang kedua adalah bahan cleaning untuk alat produksi. Ini tidak masuk dalam ingredient, tapi perlu untuk sistem jaminan halal yang terakhir terkini, itu harus dideklar apa bahan cleaning yang dipakai. Karena nanti implikasinya adalah bisa mengotori atau membuat fasilitas itu menjadi kena najis kalau bahan cleaningnya berasal dari bahan yang najis. Nah, yang ketiga adalah bahan yang kontak dengan bahan atau produk. Ini contohnya adalah misalnya kalau kita menggunakan pelumas atau grease. Ya. Pelumas ini ada beberapa posisi kalau dalam mesin produksi. Ada pelumas yang memang ada di dalam mesin produksi. Nah, itu nggak usah dideklar, nggak usah masuk ke dalam daftar bahan. Tapi kalau pelumas yang dipakai di konveyor, yang di dalam konveyor itu mentransfer bahan atau produk setengah jadi, katakanlah kita membuat permen ya, yang adonan permen itu melewati sebuah konveyor, dan konveyor itu ternyata untuk supaya tidak stuck harus menggunakan grease, maka grease yang kontak langsung dengan bahan atau produk itu juga harus masuk ke dalam daftar bahan.
Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan bahan halal ya, yang nanti harus di-clear dalam proses sertifikasi halal. Nah, bahan halal ini bahan yang dari sisi sistem jaminan halal adalah bahan yang didaftarkan sebagai bahan halal, dan ini nanti masuk ke dalam sistem online atau serol kalau di dalam proses sertifikasi di LP POM MUI. Nah, untuk bahan halal ini masuk ke dalam serol sehingga kita bisa detect satu persatu. Nah, ada bahan lain yang tidak masuk di dalam daftar halal tapi juga bisa berpengaruh terhadap proses halal. Ini yang sering juga terlupakan adalah bahan yang tidak masuk dalam serol. Apa itu bahan lain? Misalnya bahan yang sama dengan bahan halal, tapi digunakan untuk tadi produk yang tidak disertifikasi. Itu masuk bahan lain-lain. Nah, itu tidak banyak masalah. Atau ada juga bahan lain itu yang bahan yang haram, tapi atau tidak jelas kehalalannya, tapi bukan dari babi. Kita bisa pastikan bahwa dia porcine free, bisa dari statement. Sehingga dia berpengaruh terhadap sistem jaminan halal, tapi treatmentnya nanti akan kita lihat itu akan lebih sederhana karena bisa kita bersihkan najis. Dia mungkin kategori najis, tapi najisnya sedang. Makanya babi itu kita pisahkan antara bahan haram yang bukan babi dengan bahan haram yang mengandung babi. Karena apa? Karena terkait dengan proses pembersihan tadi atau kalau dia kita termasuk najis dan pembersihan najisnya itu termasuk yang harus dicuci 7 kali. Nah, ini yang kemudian membedakan yang nanti akan kita lihat di fasilitas. Nah, untuk bisa mendeklar bahan itu bisa dipakai atau tidak, itu dasarnya adalah dokumen. Yang kita sebut dengan dokumen pendukung bahan. Nah, dokumen pendukung bahan itu ada macam-macam. Ada yang berupa sertifikat halal, ini juga bisa dari MUI atau dari lembaga yang lain yang diakui oleh MUI, jadi tidak serta-merta sertifikat halal dari luar negeri itu langsung diakui, tapi ada yang diakui, ada yang tidak. Nah, ini mandatori untuk bahan daging dan yang berasal dari hewan sembelian. Kemudian juga bahan kompleks seperti flavor itu harus mau tidak mau harus bersertifikat halal. Namun bisa juga dengan dokumen yang lain kalau tidak ada sertifikat halal untuk bahan yang bukan daging, karena daging kan terkait dengan proses penyembelian ya. Itu bisa juga dengan spesifikasi, flow proses, kadang-kadang juga bisa dibantu dengan kuesioner. Yang ini yang apa informasi yang ingin kita dapatkan adalah asal-usul bahan, menunjukkan asal-usul bahan dan cara memproduksinya. Barangkali ada aditif, ada proses yang kontak dengan misalnya proses tertentu, misalnya pembersihan atau penyaringan yang mungkin menggunakan aditif yang lain. Nah, itu juga akan muncul di dalam spesifikasi atau flow proses. Nah, itulah dokumen yang yang dibutuhkan untuk bahan. Nah, kemudian bagaimana MUI menetapkan kehalalan suatu produk? Ini sebenarnya ada 3 metode. Metode penetapan halal itu yang pertama adalah yang kita sebut dengan traceability. Traceability kita artinya menelusuri satu produk halal itu diproduksi dari bahan apa, dari fasilitas mana, apakah fasilitasnya terkontaminasi atau tidak, kemudian bahannya juga apakah disimpan dengan baik, kemudian digunakan untuk proses produksi, apakah tercampur dengan bahan yang lain, itu semua masuk dalam aspek traceability. Yang kedua, kita juga melakukan namanya autentifikasi. Ada beberapa hal yang harus kita autentikkan, kita lakukan analisa untuk memastikan. Sebenarnya dasar awalnya adalah traceability, tapi untuk memastikan bahwa katakanlah ada bahan daging yang digunakan, untuk memastikan bahwa daging tersebut tidak terkontaminasi, bahwa secara traceability sudah kita cek, tapi perlu juga kita lakukan autentifikasi dengan lab analisis. Jadi dalam proses sertifikasi halal kita ambil sampel yang berasal dari daging untuk memastikan daging tersebut tidak terkontaminasi dengan daging, katakanlah daging babi misalnya. Nah, itu juga kita lakukan analisa laboratorium dengan menggunakan analisa lab halal. Dan yang terakhir adalah scientific judgment. Kita melakukan judgment atau justifikasi secara saintifik, baik dari segi teknis maupun syariah. Jadi termasuk pembahasan di Komisi Fatwa oleh Komisi Fatwa itu adalah scientific judgment untuk memastikan bahwa memang secara saintifik produk tertentu atau satu produk itu bisa dipertanggungjawabkan kehalalannya. Pun pada saat
kita melihat spek misalnya, ada spesifikasi, ada flow proses, itu juga auditor melakukan scientific judgment bahwa dengan spek yang seperti ini kita bisa memastikan bahan atau produk tersebut memang tidak berasal dari bahan yang haram atau najis. Jadi 3 aspek itu saling kait-mengkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain.